Halo, kembali lagi di Kupas Perusahaan. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Kalau kamu lolos kerja di Astra Honda Motor, selamat. Tapi sebelum kamu tanda tangan kontrak, ada beberapa hal yang wajib kamu tahu. Gajinya memang terlihat menarik, fasilitasnya lengkap, nama perusahaannya besar. Tapi bagaimana dengan tekanannya? Hari ini kita akan kupas tuntas kerja di Astra Honda Motor tahun 2026. Kita bahas gaji, kita bahas benefit, kita bahas sistem kerja, dan tentu saja kita bahas realita di lapangan secara netral dan jujur. Tonton sampai akhir, karena di bagian akhir saya akan simpulkan sebenarnya worth it atau tidak. Profil singkat perusahaan. Astra Honda Motor adalah perusahaan patungan antara Astra International dan Honda Motor Jepang. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen sepeda motor terbesar di Indonesia. Pabriknya tersebar di beberapa kawasan industri besar, seperti Cikarang dan Karawang. Skala produksinya sangat besar. Artinya, sistem kerja mereka sangat terstruktur. Standar kualitas tinggi, target produksi juga tinggi. Karena semakin besar perusahaan, biasanya semakin disiplin sistemnya. Sistem rekrutmen. Masuk ke perusahaan besar tentu tidak mudah. Biasanya ada beberapa jalur. Pertama, operator produksi untuk lulusan SMA atau SMK. Kedua, staf administrasi dan pendukung. Ketiga, engineer untuk lulusan teknik. Keempat, manajemen trainee untuk fresh graduate dengan potensi kepemimpinan. Tahapannya umumnya dimulai dari seleksi administrasi, kemudian tes tertulis, psikotes, interview HR, interview user, dan terakhir medical check-up. Yang dinilai bukan hanya nilai akademik, tapi juga sikap, kesiapan kerja shift, dan kemampuan bekerja dalam tim. Range gaji tahun 2026. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak dicari, yaitu soal gaji. Perlu dipahami, angka bisa berbeda tergantung posisi, pengalaman, dan lokasi kerja. Untuk operator produksi, biasanya mengikuti upah minimum wilayah industri setempat, ditambah tunjangan makan, tunjangan transport, dan kemungkinan lembur. Kalau ada lembur rutin, total penghasilan bisa naik cukup signifikan. Untuk staf dan admin, gaji biasanya lebih tinggi dari operator, tergantung departemen dan tanggung jawab. Untuk engineer, range gaji lebih kompetitif, apalagi kalau sudah punya pengalaman kerja. Untuk manajemen trainee, biasanya termasuk paket awal karir yang cukup menarik, tapi dengan tuntutan yang juga lebih besar. Yang perlu diingat, jangan hanya melihat gaji pokok, perhatikan juga sistem kerja dan jam kerjanya. Benefit dan fasilitas. Sebagai perusahaan besar, benefit yang diberikan biasanya cukup lengkap. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tunjangan makan, tunjangan transport, bonus tahunan jika performa perusahaan baik, tunjangan hari raya, seragam kerja, dan program pelatihan karyawan. Ini menjadi salah satu alasan banyak orang tertarik karena stabilitasnya jelas. Realita dan tekanan kerja. Sekarang kita bahas bagian yang jarang dibicarakan. Karena ini perusahaan manufaktur besar, target produksi tinggi, sistem kerja shift, kadang ada lembur saat permintaan pasar naik. Ritme kerja cepat, semua serba terukur. Bagi sebagian orang ini terasa berat, apalagi bagi yang belum pernah kerja di lingkungan pabrik. Tapi bagi yang tahan tekanan, ini justru melatih disiplin dan mental kerja. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap dengan sistem seperti itu? Simulasi gaji realistis. Sekarang kita coba bayangkan skenario sederhana. Misalnya kamu operator produksi, gaji pokok mengikuti upah minimum wilayah. Kamu mendapat tunjangan makan dan transport. Dalam sebulan kamu lembur beberapa kali. Total penghasilan tentu lebih besar dibanding hanya gaji pokok. Tapi kalau produksi sedang turun, lembur berkurang, maka penghasilan juga bisa berbeda. Jadi stabilitas ada, tapi angka akhir tetap dipengaruhi sistem kerja. Perbandingan dengan perusahaan lain. Kalau dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan besar biasanya lebih stabil, sistem lebih jelas, jenjang karir lebih terstruktur, tapi fleksibilitas lebih rendah, aturan lebih ketat, tekanan target lebih terasa. Kalau dibanding startup mungkin lebih fleksibel, tapi stabilitas belum tentu sekuat perusahaan besar. Semua kembali ke pilihan karir kamu. Mitos dan fakta. Ada beberapa mitos yang sering beredar.
Mitos pertama, kerja di perusahaan besar pasti santai. Faktanya, justru sistemnya sangat disiplin. Mitos kedua, gaji pasti sangat tinggi. Faktanya, gaji tergantung posisi dan pengalaman. Mitos ketiga, kalau sudah masuk pasti aman. Faktanya, tetap ada evaluasi dan target kerja. Cerita skenario, bayangkan kamu fresh graduate, umur 20 tahun, pertama kali masuk perusahaan besar. Hari pertama masuk pabrik, lingkungan tertib, supervisor tegas, semua bergerak cepat. Awalnya mungkin kaget, tapi setelah beberapa bulan, kamu mulai terbiasa. Mulai paham ritme kerja, mulai belajar tanggung jawab, dan mental kamu ikut terbentuk. Strategi supaya bertahan. Kalau kamu ingin bertahan dan berkembang, ada beberapa hal penting. Pertama, jangan mudah baper dengan sistem. Kedua, disiplin waktu. Ketiga, bangun hubungan baik dengan rekan kerja. Keempat, terus tingkatkan skill. Kelima, jangan hanya fokus gaji, tapi fokus juga pengalaman. Cocok untuk perusahaan seperti ini, cocok untuk fresh graduate yang ingin pengalaman di perusahaan besar, orang yang tahan sistem kerja terstruktur, dan mereka yang mencari stabilitas. Kurang cocok untuk yang tidak siap kerja shift atau yang ingin fleksibilitas tinggi. Kesimpulan akhir, tidak ada perusahaan yang sempurna, yang ada adalah perusahaan yang cocok dengan karakter kamu. Kalau kamu mencari stabilitas dan nama besar, ini bisa jadi pilihan. Kalau kamu tidak siap dengan tekanan target dan sistem shift, kamu perlu pertimbangkan lagi. Karena kerja bukan hanya soal gaji, tapi juga soal kesiapan mental dan tujuan jangka panjang. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, kerja di perusahaan otomotif besar masih jadi impian? Tulis pendapat kamu di komentar. Kalau kamu mau saya bahas perusahaan lain, tulis juga namanya di bawah. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai ketemu di Kupas Perusahaan berikutnya.